Jeleknya sih kalau nggak kuat badan, kadang-kadang langsung jadi muntah-muntah, ada yang kejang-kejang juga. Peredaran beberapa tembakau di Indonesia menebar bahaya. Ada zat terlarang di balik kemasan tembakau jenis super itu. Penggunanya akan mengalami halusinasi hingga menyebabkan kematian. Tak hanya mengandung psikotropika, ada zat kimia bercampur dengan tembakau bernama tembakau gorila. Badan Narkotika Nasional sebenarnya sudah mencium peredaran tembakau itu sejak pertengahan tahun 2015 lalu. Kini peredarannya marak kembali. Pengedar memanfaatkan media sosial hingga situs belanja online. Awalnya kan tembakau dicampur dengan ganja. Nah sekarang tidak. Ya kan, THC dicampur dengan tembakau. Yang disebut namanya tembakau gorila atau tembakau sintetis dari kertas atau apa dicampur dengan THC atau ya kan, itu menjadi namanya tembakau gorila juga. Di pertengahan Juli lalu, Satuan Narkoba Polres Semarang melakukan penggerebekan di sebuah kamar kos di daerah Bandungan, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Diam. Hei, kamu Yunus ya? Hei, kamu Yunus? Kamu kenal sama si Yuda bener? Hei, tadi itu kita tangkap di depan Indomaret itu, dia itu bawa gorila, katanya dapat dari kamu. Hei, Kenapa? benar ya? Kenapa? Yuda jual nasi goreng dulu. Kenapa? Benar? Kenapa? Berapa dia tadi beli sama kamu? Berapa pakan? 2, Pak. Sudah berapa kali? Kali ini, Pak. Jujur, berhenti di sana. Pasalnya ya? Kita nemu di. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Ya udah, nanti kamu tunjukkan ya. Yang di sana apa aja? Tempat produksi gorila di mana kamu? Itu, Pak. Mana? Tempatnya mana? Gapura habis Indomaret itu. Belah mana? Indomaret. Iya, Gapura habis Indomaret itu, Pak. Belok kiri. Iya, kiri. Kos-kos. Rumah? Kos. Kos, Pak. Oke. Ini kamar berapa? Ini kamar Di kamar kos tersangka, polisi menemukan puluhan kilogram tembakau gorila. Ini ya, tembakunya ini. Iya, Pak. Nah, ini apa ini? Ini apa? Apa ini? Saya metanol. Ini metanol. Buat apa? Buat apa? Buat campuran. Ya. Oh, untuk masak atau John? Terus kamu bikinnya produksinya di dalam sini apa di mana? Di sini kamu bikin? Di sini, Pak. Bikinnya di sini? Ya. Bersama siapa kamu tinggal di sini? Sendiri, Pak. Sendiri? Kamu dapat tembakau ini dari mana? Itu Bapak beli di toko-toko, Pak. Beli? Beli. Bulanan, Pak. Terus kamu apa itu menjual ini sudah berapa lama? Baru kemarin, Pak. Jualmu kemana? Penjualan tembakau gorila ini dilakukan oleh tersangka dengan sistem online menggunakan media sosial. Kalimantan juga ada, Pak. Lewat apa? Selain Kalimantan lagi mana? Jakarta ada, Pak. Terus kamu pengiriman melalui apa? Itu, Pak. Yang ekspedisi, Pak. Ekspedisi. Terus orang beli kamu caranya gimana? Dipesan lewat Instagram, Pak. Instagram. Ya. Cairannya apa aja? Selain metanol apa? Ada bibitnya, Pak. Bibitnya mana bibitnya? Juga baru saya sudah beli, Pak. Oh ini. Oh ini. Itu bibit ini harganya berapa kamu beli? 10 jutaan, Pak. 10 juta. Ya. Kamu dapat dari mana ini beli bibit ini 10 juta? Dari Instagram juga, Pak. Dari Seragam. Pada siapa? Ponik, Pak. Ponik itu orang mana? Kurang tahu, Pak. Sudah berapa kali kamu ngirim baik ke Papua, ke Sulawesi, ke Semarang? Sudah berapa kali? Ya, lumayan banyak, Pak. Oh, lumayan banyak. Keuntungan Berapa berapa? keuntunganmu?
Terus saya dapat imbalan dari sana Pak. Berapa? 1 minggu sekitar 1 jutaan Pak. Oh, 1 minggu 1 juta? Ya. Jadi pemasarannya dia itu selain antar kota juga antar provinsi. Untuk Jakarta, Bandung, Sulawesi, Lombok, dan Papua, termasuk Kalimantan. Kemudian untuk di wilayah Jawa Tengah itu di Semarang dan Magelang. Dan memang kami duga kuat ini merupakan jaringan. Peredaran tembakau berzat kimia ini sudah dipastikan tersebar di seluruh Indonesia. Di sepanjang tahun 2020, sedikitnya sudah ada 2 kasus pabrik pembuat tembakau Gorilla yang digerebek polisi di beberapa daerah sebelum di Semarang, Jawa Tengah. Sat Narkoba Polrestabes Bandung menggerebek sebuah kamar kos yang ada di kota Bandung, Jawa Barat. Dilihatin, Bang. Ya kanjut. Itu yang belum jadi. Pegang, Bang. Tembakaunya. Dari jauh ya, biar aja ya. Apa? Anggur. 3 orang tersangka diamankan polisi setelah terbukti mengedarkan dan membuat tembakau Gorilla. Ya. Para tersangka menjual tembakau Gorilla ini menggunakan media sosial. Kita lakukan penggeledahan di sini, kita rekan-rekan dapat dilihat bahwa di sini ada suatu ruang khusus, yaitu kosan ini, kamar ini untuk ruang produksinya. Produksinya mungkin dilihat dari berbagai macam alat kimia, obat-obatan kimia, kemudian diaduk dengan bahan dasarnya adalah tembakau. Jadilah dia tembakau sintesis atau yang disebut Gorilla. 6,8 kg tembakau Gorilla siap edar, alat produksi, dan beberapa bahan baku zat kimia diamankan polisi. Dari beberapa kasus peredaran tembakau Gorilla, jejaring sosial menjadi media favorit para pelaku untuk memasarkan tembakau Gorilla ini. Tim telusur mencoba untuk membuktikannya. Diawali dengan membuka komunikasi dengan pengedar tembakau Gorilla, tim telusur pun berhasil mendapatkan 2 jenis tembakau Gorilla dengan 2 cap yang berbeda. Penawaran harganya pun tidak jauh selisihnya dengan tembakau Gorilla yang berhasil diungkap Polda Metro Jaya. Setelah menjalin komunikasi yang baik, tim telusur pun berhasil memesan 2 paket tembakau Gorilla. Dan transaksi pun dilakukan dengan syarat melakukan transfer terlebih dahulu ke rekening milik pengedar tersebut. Transfer kami lakukan dan beberapa jam kemudian barang dikirim. Sayangnya, pengedar ini memanfaatkan ojek online untuk mengantarkan barang tersebut kepada kami. Saatnya barang pesanan kami tiba. Setibanya ojek online tersebut, tim telusur langsung menghampiri dan mengambil barang tersebut. Semua total berapa? 18, tapi ini salah tinting nih. Ini kan saya nggak ada. Oh, penggilingan sana ya? Iya. Itu mengenai sih juga maaf ya mas, kayak lama. Nggak apa-apa. Iya, ya, mau ke sana ya tuh. Oh ini? Oh iya. Iya, apa jadi?
kematian. Saya bilang kok jauh penggilingan, agak ada penggilingan mas. Oh gitu? Iya nih lebih, waduh layur udah saya ambil paketnya dari mulai. Padahal saya bilang penggilingan layur orang. Iya. Jadi berapa? 18? Iya, ya tadi baru ngasih goceng, terserah deh kalau dilebih berapa nih. Oh iya, pasti gue lebih. Ini pegang aja, pegang. Oh ya, makasih mas ya. Makasih ya. Ya, sorry. maaf ya, aku juga ada. Makasih ya. Akhirnya, paket tembakau gorila yang kami pesan berhasil kami dapatkan. Saya mendapatkan paket yang diduga isinya merupakan tembakau gorila. Kita coba buka paket ini. Dua paket ini sesuai dengan foto yang dikirim oleh bisa dikatakan penyalur tembakau ini. Tapi selama belum ada uji lab, saya belum bisa berani menyatakan bahwa ini adalah tembakau gorila. Tapi yang pasti dua paket ini berhasil saya dapatkan dengan cara pesan dengan online, dan diantarnya pun dengan menggunakan ojek online. Bisa dilihat untuk mengelabui disimpannya di dalam sebuah topi dan kemudian dibungkus oleh ini. Seperti inilah paket yang saya terima. Tembakau gorila yang mulai tren sejak tahun 2015 termasuk narkotika jenis baru. Pemerintah mulai melarang narkotika jenis ini pada awal Januari tahun 2017 lalu. Dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2017, tembakau gorila sudah digolongkan ke dalam narkotika golongan 1. Tembakau gorila ini salah satu NPS ya, dimana maksudnya namanya kadang-kala bisa tembakau sintetik dengan THC atau tembakau murni dengan THC. Artinya ini mengandung tetrahidrokannabinol atau kanabinoid sintetik yang dicampurkan dengan tembakau sintetik atau tembakau. Dan itu sudah masuk dalam regulasi Undang-Undang 35 tahun 2009. Jadi bisa dipidana. Di mata psikolog, zat sintetis tembakau gorila sangat berbahaya. Psikologis penggunanya dapat terganggu. Kejiwaannya menjadi tidak stabil. Saat pengguna tembakau jenis ini berhenti, rasa gelisah dan depresi langsung terjadi. Rasa ingin bunuh diri kerap muncul menghantui penggunanya. Canduan gorila itu ketika berhenti, sakaunya itu kayak orang gelisah. Jadi kayak orang gelisah yang saya bilang keinginan untuk bunuh diri dadakan terbetik di kepala atau menjadi agresif. Menjadi marah pada semua orang, itu termasuk sebagai efek samping dari gorila. Sebuah tempat rehabilitasi pengguna narkotika dan obat-obatan terlarang sempat merawat para pengguna tembakau sintetis gorila itu. Yayasan Permata Hati Kita yang terletak di Bogor, Jawa Barat saat ini merawat pasien pengguna tembakau gorila. Para pengguna tembakau kimia ini ternyata tidak terdeteksi lewat tes urin. Gorila sendiri itu belum terdeteksi ya, seperti di sini anak-anak pun yang baru masuk kan kami tes juga ya, tes urin gitu kan. Kalau untuk gorila belum terdeteksi karena apa? Kalau menurut pendapat saya alat itu belum, mungkin rangkaian kimianya belum
disamakan dengan apa yang ada di dalam gorila. Jadi ketahuan pakai gorila ya setelah asesmen di sini. Oh gitu. Ya mereka mengaku pakai gorila saja atau dicampur atau itu ya setelah di sini. Merawat para pengguna dan pecandu tembakau gorila tidak sama dengan merawat pecandu narkoba jenis lain. Butuh waktu yang lama menyembuhkan psikologis para penggunanya. Prosedur pemulihan tahap awal kan harus detoksifikasi kan Mas. Nah itu nanti namanya ada ruang isolasi. Nah kenapa ruang itu dinamakan ruang isolasi? Supaya mereka kan kalau baru masuk itu mabuk-mabuknya, jadi mau diapain juga nggak bisa gitu. Dia sendiri supaya tenang. Nah karena pecandu yang baru masuk di sini kan umumnya ingin kabur, ingin menyakiti dirinya sendiri, ingin bunuh diri atau melukai yang lain. Nah itu untuk safety-nya aja. Salah satu dampak paling parah bagi para pengguna tembakau gorila adalah muntah-muntah, kejang-kejang, hingga dorongan untuk bunuh diri. Pertama beli lewat Instagram, lewat media sosial. Ya udah terus mesen. Di situ juga ada dari rekomen temen lah gitu kan. Namanya terus catat ada ID line kayak gitu, ID line atau BBM gitu pokoknya. Ya udah dari situ langsung kontak terus bisa. Udah ininya berapa, mesennya berapa, udah transfer langsung kirim. Kisaran sih antara 350 sampai 450-an lah. Satu pak gitu, dia tuh 5 gram. Itu kadang-kadang kalau nggak dicampur ya bisa sampai 20 lah. 20 linting ya. Cuma 1 isep, 2 isep, nggak ada 5 detik, 10 detik udah langsung berasa. Beda sama ganja kan. Kalau ganja naiknya pelan gitu, soft. Kalau ini benar-benar yang 1 isep, 2 isep langsung deng gitu, langsung kerasa. Jadi mungkin orang juga mikirnya lebih iritnya gara-gara itu, gara-gara lebih cepat naiknya. Jeleknya sih kalau nggak kuat badan kadang-kadang langsung jadi muntah-muntah.